Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang makalah yang telah kita pilih sebelumnya. Kita beranggotakan dari yang pertama, silakan. Perkenalkan, nama saya Balkis Putri Priani dengan NIM 220512140552. Yang kedua saya Daftar Anantoro 2205 dengan NIM 2205 1214 069. Kenalkan, nama saya Raisyana Suara Madinah dengan NIM 2205 12 14 077. Kenalkan, nama saya Ahmad Wafrosyan dengan NIM 2205 1214 096. Jadi aplikasi matriks pada permasalahan ekonomi menggunakan metode Leontief Input-Output Model. Dalam bidang perekonomian, seringkali dijumpai permasalahan-permasalahan yang rumit. Seorang pakar ekonomi kelahiran Jerman 5 Agustus 1906 yang bernama Wessel Fritz Leontief merumuskan suatu model matematika untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dikenal dengan nama Leontief Input-Output Model. Metode ini menggunakan pengetahuan dasar mengenai matriks dalam matriks echelon reduksi dan atau matriks balikan. Metode ini membuat Leontief berhasil memodelkan permasalahan ekonomi di Amerika Serikat menjadi 500 sektor ekonomi pada tahun 1930-an. Next. Dasar teori. Matriks adalah larik yang berbentuk segi empat dengan elemen angka atau objek matematika yang dikenai operasi matematika. Contohnya, pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan lain-lainnya. Semua bilangan simbol atau ekspresi yang terdapat di dalam matriks disebut sebagai elemen. Elemen horizontal pada semua matriks disebut baris, sementara elemen vertikal pada matriks disebut sebagai kolom. Next. Matriks 1.1 ada matriks, ukuran matriks. Ukuran dari sebuah matriks didefinisikan banyaknya baris dan kolom yang ada. Contohnya, matriks mempunyai jumlah baris sebanyak M dan kolom sebanyak N, sehingga memiliki ukuran sebesar M kali N. Sebuah matriks yang mempunyai jumlah baris sama jumlah kolom disebut matriks persegi. Sebuah matriks yang memiliki jumlah kolom atau jumlah baris yang tak terhingga disebut matriks tak hingga. Sebuah matriks yang tidak memiliki elemen disebut matriks kosong. 1.2 Notasi matriks. Notasi matriks pada umumnya, simbol yang digunakan untuk notasi matriks adalah huruf kapital. Contohnya A, B, dan seterusnya. Sementara huruf non-kapital digunakan untuk mempresentasikan elemen dari matriks. Dalam menandakan nomor baris dari elemen matriks, sementara J menandakan nomor kolom dari elemen matriks. 1.3 Matriks identitas. Matriks identitas dilambangkan dengan I. Adalah matriks dengan elemen sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J dan sama dengan 1 untuk setiap I sama dengan J. 1.4 Matriks transpos. Matriks transpos dilambangkan dengan AT. Adalah matriks hasil pertukaran baris dengan kolom pada matriks asal. Misalkan A, ukuran M kali N, maka AT memiliki ukuran N kali M. Dalam hal ini, jika BIJ adalah elemen matriks AT, maka untuk setiap BJI sama dengan AIJ. 1.5 ada matriks segitiga atas dan bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks yang jika elemen di atas diagonal bernilai 0 sama dengan 0. Jika I kurang dari J. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang jika elemen di bawah diagonal bernilai 0 sama dengan 0 jika I lebih besar dari J. Matriks A dan B adalah contoh matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Pada umumnya, simbol yang digunakan untuk notasi matriks adalah huruf kapital. Contohnya A, B, dan seterusnya. Sementara huruf non-kapital digunakan untuk mempresentasikan elemen dari matriks. Dalam menandakan nomor baris dari elemen matriks, sementara J menandakan nomor kolom dari elemen matriks. Next. Operasi aritmatika pada matriks. 1. Penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks. Penjumlahan matriks A dan B hanya dapat dilakukan jika kedua matriks tersebut memiliki ukuran yang sama. Misalkan, matriks A dan B sama-sama memiliki ukuran M kali N. Untuk pengurangan dua buah matriks hanya perlu merubah operator plus menjadi minus. 2. Perkalian dua buah matriks. Pada perkalian dua buah matriks A dan B hanya dapat dilakukan apabila jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Misalkan matriks A berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali O. AB perkalian matriks A dengan matriks B menghasilkan matriks baru, misal C dengan ukuran N kali O. 3. Perkalian sebuah matriks dengan skalar. Pada perkalian matriks A dengan skalar K akan menghasilkan sebuah matriks baru, misal C dengan setiap elemen matriks C. Echelon reduksi. Matriks echelon reduksi adalah matriks yang memenuhi beberapa karakteristik berikut. 1. Semua baris nol berada di bagian bawah matriks.
2. Elemen bukan nol pertama dari setiap baris bukan nol selalu berada lebih kanan daripada elemen pertama bukan nol baris pada baris sebelumnya. 3. Semua elemen yang bukan nol pertama pada baris bukan nol adalah 1. 4. Semua elemen matriks di atas dan di bawah elemen pertama bukan nol adalah 0. Matriks balikan. Matriks balikan dilambangkan dengan A pangkat min 1. Adalah sebuah matriks yang memenuhi persamaan AA pangkat min 1 sama dengan 1, di mana 1 adalah matriks identitas sebuah matriks persegi memiliki balikan. Jika matriks A sama dengan 0, maka A adalah matriks singular. Leontief Input-Output Model. Leontief Input-Output Model adalah sebuah pemodelan untuk perekonomian sebuah negara atau daerah tertentu. Asumsikan jika setiap industri dalam perekonomian mempunyai dua tipe permintaan, yang A, permintaan dari luar atau disebut dari luar sistem, yang B, permintaan dari dalam atau yang disebut permintaan untuk sebuah sistem. T1, ada model tertutup. Sebuah sistem perekonomian memiliki N buah industri yang tidak saling bergantung satu sama lain. Setiap industri akan mengkonsumsi beberapa barang produksi yang diproduksi oleh industri lain, termasuk barang produksinya sendiri. Sebuah perekonomian diikatkan tertutup jika semua kebutuhannya terpenuhi dengan hasil produksinya sendiri. Dalam sistem perekonomian yang termasuk sistem yang tertutup, total produksi untuk suatu industri sama dengan total konsumsi sehingga dihasilkan sebuah persamaan. Jika perekonomian kala itu seimbang, maka total produksi yang dari setiap industri harus sama dengan total konsumsi. Kasus tersebut memunculkan sebuah persamaan selanjutnya terbuka. Model Leontief tertutup mendeskripsikan kasus jika tidak ada barang produksi yang masuk atau keluar dari sistem perekonomian, tetapi beberapa kasus harus memenuhi permintaan dari luar. Dalam model ini, misalkan B min I adalah permintaan ke I dari industri di luar sistem. B min I dan A min I sampai J sama dengan kasus model tertutup. Maka dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Lainnya sama dengan sistem tertutup, menghasilkan sebuah sistem linear. A dan B vektor sama dengan model tertutup, sementara B vektor adalah vektor permintaan. Matriks I min A seharusnya memiliki matriks balikan. Jika I min A bukan matriks singular, maka I min A pangkat min 1 disebut Leontief balikan. Dalam kondisi tertentu, I min A pangkat min 1 memiliki elemen non-negatif dan vektor P bernilai negatif, maka dapat diterima oleh model. Dalam kasus ini, SI dikatakan produktif, sebaliknya SI dikatakan tidak produktif. Selanjutnya adalah contoh penerapan pada permasalahan ekonomi. Contoh pertama untuk model terbuka yaitu model primitif dari perekonomian di Kansas pada abad ke-19. Terdapat sebuah data suatu sektor dalam perekonomian sederhana yang memenuhi persamaan wajar berikut. S sama dengan sektor, P adalah jumlah produksi sektor S, C adalah konsumsi internal, E adalah permintaan dari luar, dan X dan Y dalam persatuan ton. Untuk menghitung estimasi terbaik produksi agar permintaan terpenuhi dan tidak ada hasil produksi yang terbuang, maka yang pertama adalah mengubah data yang dimiliki menjadi sebuah matriks sebagai berikut. Lalu menentukan nilai X dan Y dengan menggunakan persamaan berikut. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. P1 sama dengan X sama dengan 10.000 ton hasil pertanian dan P2 sama dengan Y sama dengan 3.000 ton hasil peternakan. Data tersebut adalah estimasi terbaik agar sebuah permintaan terpenuhi dan tidak ada hasil produksi yang terbuang. Contoh kedua untuk model terbuka yaitu contoh permasalahan perekonomian di Amerika pada tahun 1947 dengan data perekonomian sebagai berikut. Dengan keterangan 1 sama dengan agrikultur, S2 dengan sektor manufaktur, S3 sama dengan sektor pelayanan, dan B sama dengan permintaan dari luar, T adalah total output kasar. Untuk proses menghitung, dengan model ini, maka untuk mendapatkan AIJ, menggunakan rumus AIJ sama dengan AIJ PJ per PJ, maka akan didapatkan nilai matriks A sebagai berikut. Langkah pertama, mengubah data yang dimiliki menjadi sebuah matriks sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah mencari matriks dikurangi matriks A, identitas dikurangi matriks A diinverskan. Setelah mendapatkan hasil tersebut, maka dimasukkan ke dalam rumus vektor P sama dengan lalu mendapatkan hasil akhir P vektor P sama dengan 82,40, 1 sama dengan 82,40, P2 sama dengan 0,85, dan P3,01. Untuk model tertutup yaitu permasalahan ekonomi yang melibatkan 3 negara.
Diasumsikan setiap barang hasil produksi dalam sistem perekonomian ini hanya dikonsumsi oleh ketiga negara tersebut, tanpa adanya barang hasil produksi yang keluar atau masuk sistem. Diketahui data-data berikut. S1 membelanjakan pemasukan sebesar 25% untuk membeli produk domestik, 50% untuk mengimpor produk dari S2, dan 25% untuk mengimpor produk dari S3. S2 membelanjakan pemasukan sebesar 40% untuk mengimpor produksi dari S1, 20% untuk membeli produk domestik, dan 40% untuk mengimpor produk dari S3. S3 membelanjakan pemasukan sebesar 25% untuk mengimpor produk dari S1, 50% untuk mengimpor dari S2, dan 25% untuk membeli produk domestik. Dari data perekonomian yang ada, dapat dibuat sebuah matrik di mana merupakan pemasukan yang diperoleh oleh negara pada baris ke I, oleh negara pada kolom ke J. Sehingga setelah dilakukan proses penghitungan, maka dapat diketahui dari vektor P jika rasio perbandingan pemasukan ketiga negara tersebut adalah 4:5:4. Kesimpulan, pemodelan permasalahan ekonomi dengan menggunakan representasi matriks sudah banyak digunakan sejak awal abad ke-20. Satunya adalah pemodelan permasalahan ekonomi yang dibuat oleh pakar ekonomi asal Jerman yang bernama Leontief. Berhasil memodelkan keterhubungan perubahan suatu sektor ekonomi terhadap sektor ekonomi lain dengan mengimplementasikan permasalahan tersebut ke dalam bentuk matriks. Pemodelan milik Leontief ini kemudian dikenal dengan nama Leontief Input-Output Model. Matriks ini dapat digunakan untuk memodelkan beberapa permasalahan ekonomi dan membuatnya lebih mudah untuk dipecahkan. Input-output model ini termasuk penyelesaiannya yang sederhana dengan hasil yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.